Yo men, kembali lagi bersama kami. Kato masih bukan nama sebenarnya, dan saya Stefano yang bukan nama sebenarnya juga. Kembali lagi bersama kami orang paling ganteng. Kembali lagi bersama kami orang paling ganteng di Silinoe. Apa sih? Bukan begitu dong. Enggak begitu dong. Dari dia. Silinoe. Teng terere. Silinoe. Ten ten. Biarkan kita hilang bersama. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di konten NHGS, di mana sini gue akan ngomongin hal yang gue suka, mulai dari anime, film, dan semuanya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini teman, gue telah membawa wibu nomor 1 di universitas saya, Universitas Wibu. Benar gak tuh? Katanya beragama. Tapi banyak wibu. Banyak cantik kan di kelas kita. Betul. Lumayan lah ya. Pede mau tidak? Enggak dong. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya telah bersama Stefano. Wesker. Stefano ya, kita bersama dengan Stefano. Masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Iya. Apa? Silinoe. Dia lebih hebat loh, Silinoe. Silinoe. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, gua akan ngebahas tentang beberapa pendapat kita ya tentang yang namanya anime, karena bisa dibilang kami ini penyuka anime, bukan wibu. Kita hanya penyuka. Tolong bedakan. Bagi kalian yang bilang wibu itu lain lagi. Beda. Dia punya definisi. Nggak pernah Google. Susah cuy. Internet Indonesia belum 5G. Iya. Dia wibu punya definisi lain. Apalagi yang sok-sok mengaku otaku. Kita punya teman ya. Oh, kita punya teman. Siapa itu lagi tuh? Pecinta sayu. Kaori maksudnya. Teman kami yang pecinta sayu dan mohon maaf ya, udah udah mayat, main biola lagi. Aduh, jangan dong. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana pendapat kami tentang dunia peranimean di zaman sekarang. Nah, di sini saya punya pendapat. Di sini gue adalah wibu expert. Waduh, wibu kan orang kita bilang sebut wibu. Hah? Kamu dengar lagu ini, Bang? Wibu. Kode Kamu bicara Jepang. Wibu. Jadi saya kasihan sama orang sastra ya. Iya, sastra ya, Jepang itu. Ya, sastra Jepang itu kalau bukan jadinya translator ya itu kan bajakan translator. Nanti kita hilang, jaga. Nah, di sini adalah wibu tokusatsu dong. Iya. Wibu. Former wibu. Saya expert ini former. Coba. Former. Gus. Dikit. Apa ini? Yang bagaimana? Dingin. Udah aja. Malu saya saudara ini jadi ya kita tadi itu tidak perlu diedit ya, karena memang tadi itu keren sekali ya. Harga diri saya itu stong ya, turun ke bawah. Jadi kalian yang menonton nih ya, tolong 1 juta view. Waduh, 1 juta. Tiba-tiba kita botak ya. Like demi harga diri saya. Jangan. Ini siapa sih digital ini? Baru-baru aja. Nah, di sini kita akan membahas ini. Bagaimana pendapat lo tentang anime? Pendapat anime tentang anime. Bagaimana pendapat lu sekarang tentang anime? Karena bisa dibilang anime zaman sekarang itu bisa dibilang semakin kesini semakin moderat gitu loh. Pakai gua lo gitu. Oh iya, keren loh dia. Harus ya. Orang Jakarta. Oh, Jakarta. Kan orang emak gue bilang kalau gue lo itu orang Jakarta. Oh iya. Gue. Saya kira orang Jakarta itu loh. Aku kamu in hair. Jangan Jakarta Selatan. Oh, itu Jakarta. Kasel. Kalsel. Wah, Jaksel dong. Kok Kalsel? Kok Kalsel di Kalimantan sih? Ada motor. Nggak ada, Pak. Dia di sana pakai buaya. Itu jadi aligator ya? Aligator dia. Bukan orang itu motor. Dia motor kalor. Ya. Motor bertenaga buaya. Aligator. Kembali lagi ke topik, karena nanti saya pembahasan ini semakin malam semakin kita hilang ya. Ya, bisa 3 hari 3 malam. Kalau misalnya kita hilang nanti jam 1. Ingat saja wajah kita di sini. Tolong ya, dia aja, Pak ini aja. Tolong. Dia tokusatsu, Pak. Saya normal dong. Loli terbaik kan FBI. Aduh.
Jangan sampai. Nah, kita langsung aja ke tadi. Pertanyaan gue apa tadi? Nah, di sini bagaimana pendapat lo tentang anime sekarang yang bisa dibilang semakin kesini semakin anime itu semakin mudarat gitu. Semakin fan service-nya berlebihan, Betul. OP yang oversize, Betul. paha tight yang diperketat, stok yang diperketat, Betul. adegan pantai yang saya suka. Betul. Biasanya pantai itu pasti selalu ada di Intinya di anime itu pasti ada adegan apa ya? Komandian sama dengan apa namanya beach time Beach aja. time. Bukan sudah jangan itu juga beda juga. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang ini dekat sedikit dong. Sedikit ya. Bagaimana pendapat Anda tentang anime zaman sekarang? Tolonglah sedikit. Jadi pendapat saya Serius. Oh iya, maaf. Jadi pendapat gua tentang anime sekarang ini sebenarnya gue sudah lama ya nggak ngikutin anime yang rilis sekarang ini. Kemarin Boku no Pico remaster di Nicopoy. Jangan dong. Jangan disebar dong. Jangan. Nanti kan bahaya. Tapi kan ada orang itu yang bang bagi anime bang tiba-tiba Boku no Pico semua tuh. Itu orangnya itu ada ya kaum kafirun ya. Nanti kaget bang anime kemarin bagus. Nih, gue tanya gini. Lu kasih rekomendasi anime Boku no Pico. Dia nonton dan dia suka. Itu yang bahaya. Lu udah dosa satu dan lu kedua udah kasih belok anak orang. Iya. Yang tadinya wash. Mojo. Tiba-tiba kasih Fuck. Boku no Pico. fuck people. Fuck dude. Fuck dude. Woi, dude. Want to fuck me? Itu bahaya ya. Bagaimana tadi? Ya itu kita kembali lagi ke Pertanyaan tadi. Jawab dong. Jadi- Udah durasi nih kita orang kok tanya apa sih ini konten? Apa sih? Jadi begini ya Om Ded. Oi. Om Kato. Om Kato, iya. Oh jadi begini Om Kato. Dekato aja. Jadi begini ya. Anime sekarang. Sebenarnya saya nggak ikuti anime baru yang baru rilis. Ya sih emang sih. Ini teman-teman nggak terlalu ikutin karena ya dia adalah hey. Ini di belakang ya, tolong ada di belakang ini. Kru tolong be silent gitu. Saya tahu Anda jokes Anda tidak sampai dengan kami karena Anda pecinta Demon Slayer. Demon Slayer. Ayo. Oke, langsung aja. Ya, jadi ya untuk anime sekarang tadi saya nggak terlalu banyak ikutin ya. Apalagi untuk anime sekarang tuh yang saya sudah tahu jalan ceritanya dari judulnya. Mudah ditebak ya, karena bisa dibilang aku ke isekai bersama teman-temanku melalui teman-teman di sana ditabrak oleh orang di sana terkena mobil truk. Iya, dia itu judulnya itu adalah sinopsis. Iya, judul sinopsis. Itu apa terutama manga-manga ya, banyak manga seperti itu ya. Iya, apalagi yang temanya isekai. Isekai itu sampah sih judulnya sih. Iya sih. Sampah sih. Kayak kenapa nggak kayak ya Naruto simple kan kayak simple. Bayangin kayak gini loh. Bleach. Bayangin kayak gini. Lu kan misalnya lu punya teman. "Wih, bro, lu kemarin nonton anime isekai yang ke bulan lewat ditabrak mobil, lalu begini, lalu begitu." Coba bayangkan misalnya kayak Naruto di judulnya dijadikan panjang. Itu. Seorang anak yatim yang memiliki rubah Ekor 9 dalam tubuhnya, orang tuanya telah meninggal gara-gara dia Konoha telah menjadi musuhnya dan dia tiba-tiba menjadi Hokage dan tiba-tiba punya anak Boruto ampas. Ya, fans Boruto akan menyerang kita. Jangan dislike video ini karena memang Boruto itu ampas. Tuh, tapi episode baru ini keren kok. Yang baru-baru ini yang episode baru ini yang siapa lagi namanya? Yang Isiki lawan Sasuke Isiki. Naruto. Bagus kok, bagus. Ya. Bagus ya? Epic ya. bagus. Sampah sih. Anda sudah nonton? Enggak sih? Nonton makanya. Saya kan wibu yang nggak nonton tapi ngejek. Aduh, Anda itu Jojo kan gay. wibu netizen Anda. Iya, wibu netizen. Wibu netizen. Apa sih? Ampas banget animenya. Jujur banget. Jojo gay. Jojo gay. Jojo gay. Tolong ya, itu bukan gay cuy. Itu tontonan pria. Pejantan. Om Deddy Kobuser nonton dong. Nonton dong. Video ini. Halo Om Ded. Om Ded ya. Kembali lagi Bang, jelaskan sedikit. Ya kayak seperti bilang tadi kan. Judulnya terlalu panjang. Ini terlalu panjang. Lalu kemudian fan service-nya berlebihan. Mereka kayak lebih ke ceritanya mungkin sama semua jalan ceritanya. Ceritanya sama tapi dirangkum dengan opai dan paha dan fan service yang berlebihan ya. Jadi dia difokuskan mungkin sebenarnya nggak laku. Dari segi cerita nggak laku, tapi karena ada banyak fan service. Banyak fan service-nya orang, wah anjay, ini nih. Oh, malam-malam aku butuh sabun. Tidak. Ada kelihatan sedikit. Oh. Jangan.
Jangan dong, itu sabun Anda tolong masih bagus itu masih kotak kayak saya dong, kotak, jangan bulat-bulat gitu loh. Jadi saya hanya mengikuti anime-anime yang sudah rilis lama, cuma kayak One Piece ya? yang kayak baru seasonnya baru rilis tahun ini. Boku no Hero, Attack on Titan. Boku no Hero bagaimana? Jadi bad boy ya? Iya. Bad boy. Spoiler alert. Ya jangan. Spoiler alert. Alert. Bagi Anda yang nggak mau terspoiler, ya. bisa skip. Ya, jangan dong. Jangan biar panjang orang. Oh iya. Oke. Bagaimana lagi? Udah sampai di situ pendapat Anda? Sampai situ dulu. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya sih hampir sama dengan Sulpa ya, tapi menurut saya sih sekarang. Stefano. Itu tadi Sulpikar ya. Sulpikar ya. Menurut Stefano, menurut saya sih pendapatnya benar ya. Terutama bisa dibilang anime-anime sekarang itu penuh dengan fan service. Ada kayak kalau masalah cerita contoh lah kemarin lah ada yang judul animenya Keifuku. Ada yang tahu judulnya Keifuku itu kan anime isinya ini sebenarnya hentai. Tapi sengaja didorong masuk di batas ecchi. Maksudnya ini hentai dan herannya gua laku keras untuk penonton perempuan. Keifuku. Ya, ada tuh yang isinya hentai doang itu episode ya mohon maaf ini healer. Ya healer ya. Oh, Keifuku yang healer tuh isinya yang kayak ceritanya kayak Tate Nusa. Maaf, tapi dibalut dengan ya namanya ecchi, fan service dan isinya cuma ya intinya begitu. Maksudnya dalam artian ceritanya apa? Dan saya takutkan di masa depan yang akan datang hal-hal seperti ini wajar. Karena banyak kan gue lihat informasi di FB ya, gue ikut fanpage yang bermutu gitu loh, yang bermutu tentang ternyata ada nanti anime yang adaptasi yang lebih parah lagi dan lebih ya seperti itu ya. Kayak seperti saya itu kayak kenapa Anda bikin anime yang kayak sederhana aja gitu loh. Ceritanya bagus, kualitasnya bagus ya karena mungkin mengikuti zaman ya, karena semakin lama semakin orang kesini ya kita butuh fan service. Betul. Cerita itu apa? Betul. Ya kan karena cerita itu menurut saya mungkin mereka beranggapan bahwa cerita itu ya kita sampingan aja udah mulai ditebak ya kita butuh fan service udah ada seperti itu. Tapi mungkin anime-anime dulu mungkin juga ada yang seperti itu. Tapi nggak parah. Iya, tapi nggak parah. Dia juga masih ada anime-anime yang ya fokus di jalan ceritanya. Ecinya aja tuh yang mau maaf ya. Bahkan hentai saja mohon maaf nih kita membahas hentai aja karena gue terlalu dalam. Oh iya. Bukan ya. Susah ini. Ini nggak tahu dia. Ini kalau kita bicara anime bahkan ada yang namanya plot di genrenya. Ada genre plot namanya. Oh dicas. Dicas apa yang udah? Lupa diri. Lupa. Itu ada namanya genre plot dan itu plot benar-benar fokus ceritanya. Adegan, mohon maaf ya, adegan seperti ini sedikit ceritanya lebih banyak. Menarik. Nggak kayak Keifuku kebalikannya. Iya. Ceritanya jelek tapi banyak yang ini. Saya Keifuku itu nonton satu episode. Bagaimana? Mantap. Yang ada itu. Ya apa ya? Yang ada besi. Oh itu meme ya, banyak meme-nya ya. Banyak meme-nya yang ditampar. itu sebenarnya bagus tuh cewek-cewek begitu cuy. Tidak ada namanya KDRT. Kenapa mereka suka? Maksudnya kok tetangga selalu malam-malam dipukul-pukul kok besoknya masih baik-baik aja? Wah, masokis ya ternyata dia M people gitu loh. Nah, apalagi kita bahas? Bagaimana mungkin masa depan anime menurut Anda? Untuk yang saya lihat ini mungkin kedepannya apa harapan mungkin masa depannya harapannya semoga nanti ada cerita. Memang sulit untuk membuat cerita karena sudah banyak cerita dikeluarkan. Kayak semuanya tuh kayak sudah sebuah aspek gitu loh, aspek kehidupan, aspek yang tidak jelas. Pasti ujung-ujungnya ya kembali ke titik utama. Iya, titik utama kayak kekuatan pertemanan. Iya sih kayak fairy tale. Ya, fairy tale. Saya sangat disayangkan autor fairy tale, sangat menyayangi karakternya. Saya sudah menangis. Siapa itu karakter yang botak yang kakek? Kakek siapa namanya itu? Saya sudah nangis dulu. Itu kakek, tolong itu bulan puasa. Saya nonton siang-siang nangis saya adegannya. Di ending kulihat lah masih hidup. Iya, tolong dong. Kalau saking cintanya itu kayak ada dong, Bang Haji dong. Berbeda dong dengan Bang Haji. Bang Haji tuh ya mati loh. Mati aja dan iya ampas. Tidak ampas dong. Tidak dong. Kenapa ada yang buat yang lebih jelek? Tidak dong. Yang buat itu enggak terima dan hasilnya saya rasa lebih bagus dari original. Ya maksudnya ngapain juga buat filmnya karena autornya mau tamat. Tapi itulah bagusnya fans toh. Misalnya
dia tidak suka dengan endingnya. Saking Dia sayangnya. dia tidak hanya berkuar-kuar di sosmed begitu. Iya. Kita punya karya, Dia punya anjir, karya. nggak kayak Dia kita. Dia buat ending sendiri. Kita nggak punya karya. Mungkin Indonesia nanti ke depannya ada. Mungkin. Iya sih, saya harap sih kalau Indonesia nanti buat anime ya. Ah, betul. Kalau Indonesia buat anime sih kayaknya mengangkat budaya-budaya gitu kayak Prabu Siliwangi, penaklukan Nusantara gitu. Keren sekali tuh kan. Indonesia saat ini untuk begitu kayaknya baru di komik. Ada komik namanya Reon. Di situ dia Reon yang mana? dia kayak Komik. bukan, dia kayak majalah shonen di Jepang, majalah mingguan. Ada. Komik mingguan tuh di Jepang. Ada di Gramedia. Ada di Gramedia. Saya sempat beli itu dan ya ceritanya menarik. Ceritanya menarik. Salah satu yang paling saya suka itu Galau Man. Galau. Anda tahu Galau Man? Ya, dari namanya mungkin orang galau. Iya, dia manusia super tapi galau. Bagaimana caranya dia berubah? Dia harus tembak cewek di sekitar itu, lalu kemudian ditolak sama ceweknya, baru dia bisa berubah. Harus gitu nggak? Harus Iya, gitu nggak? dia harus galau dulu. Kalau diterima nggak ada kekuatan. Nggak ada kekuatannya. Di situ bagaimana orang Indonesia kreativitasnya dilihat. Oh ya, dari kreativitasnya Iya, kayak misalnya kreativitasnya. ini hal wajar ya di Indonesia tuh kayak Namanya Bang Oto. Bang Oto. Bang Oto kah Bang Ino? Siapa lagi dia pembuatnya itu? Wah, keren ya. Orang mana tuh? Orang Indonesia, nggak tahu dia. Maksudnya orang bagian Jawa. Jawa ya. Jawa. Jawa dong. Java dong. Java. dong. Apa? Itu apa ya? Begitu ya? Kalau mungkin menurut Anda kreativitas anak bangsa lagi dia ya. Harusnya bagus sekali dia. Dia bagaimana memanfaatkan Hal-hal orang yang- galau menjadi kekuatan. Maksudnya memanfaatkan hal-hal yang cerita yang kayak nggak disentuh oleh anime atau film-film Iya. lain kayak Ini sesuatu yang baru. orang galau gitu. Orang galau dia dapat kekuatan super. Iya kan kayak seru juga ya. Seru juga. Mahal nggak Pak komiknya? Cukup murah aja. Kita nggak disponsor ya, tapi ini menarik loh pembahasan ini. Reon itu dia semacam majalah, baru dalam itu berbagai macam komik. Ini komik. Oh, jadi banyak. Oh. Saya nunggu itu lanjutannya Galau Man. Ini mungkin saya sih ya hampir kayak iya tadi pendapatnya. Kalau sekarang sih lagi dari segi komik sih lumayan mantap sih. Apalagi kalau dibaca webtoon ada yang namanya apa itu? Darko. Saya cuma tahu judul. Maya apa? Dunia Zona Maya. Zona Maya. Mary Me. Nah, Mary, tolong nih tolong. Baik. Kalau lu Zona Maya, saya sebelumnya apa lagi namanya? Zona Putri ya? Larasati. Iya, gue lebih suka Larasati daripada Zona Maya karena bisa bad boy aja. Wah, si Radi ya. Kayak plot twistnya keras loh kayak harusnya udah diterima nih laki-laki. Iya. Oh, ternyata lama-lama dia suka loli. Ya, suka si Maya. Memang sih laki-laki tuh lebih menyukai hal-hal emo. Ya jangan kira kita itu sukanya otot-otot ya kan, enggak begitu. Tapi di sini juga dilihat bagaimana si Maya, perhatiannya si Maya ke Oh, udah. Seradi. Mau lewat. Silakan. Lewat. Lewat. Ini editor ya. Editor ada ini, Pak. Bukan editor saya. Kalau editor saya enggak ada. Editor saya itu, Pak. Editor ini orang kaya. Bayarnya mahal, Pak. Bagaimana sawah di sana? Kasih kopi 5. Mana sawah? Alhamdulillah lancar. Banyak. Berapa juta di bulan? Alhamdulillah sampai 500 juta per hari. Jadi kita sekarang bahas kripto. Saham. Apa kita tadi bahas apa ya? Tentang Anda mau bahas saham? jangan dong. Hai semua, kembali bersama saya di malam Jumat lo. Minum. Setelah pesan-pesan Berikut ini. Tolong ya, itu maksudnya kan vibe-nya udah seram ya kan kayak kita udah pakai selimut, tutup lampu. malam Jumat. Hai semuanya, kembali bersama gue Ewing di malam Jumat lo. Sebelum kita mulai, sebelum apa nih? Hai semua, terima kasih telah memberi gue kesempatan untuk menemani Malam Jumat lo. Mulai dari kolor yang terbuang sampai celana dalam yang wanita hilang kemarin. Kita akan bahas berikut ini. setelah pesan-pesan Berikut ini. Hai guys, kali ini kita akan Jadi gue begini, gue baru beli Gundam. Ya, gue dapat uang dari Binom. gini, tolong, ini bukan maksudnya kayak tolonglah taruh iklan pada tempatnya gitu. Maksudnya kayak lucu juga gitu loh. Tiba-tiba kayak Ada memang beberapa jenis iklan di YouTube. Ada yang kalau kita nonton video atau muncul iklan, iya, itu tuh kalau maksudnya kalau tidak ada tulisan 5 detik terasa terasa terbakar gitu. Mana tuh musiknya? Ya. Ada kalau tidak salah ada 3 jenis iklan. Tipe-tipe kalau ada yang pop up yang naik saja satu Iya. itu ada pop up, ada tadi yang potong video dan ada juga yang dan juga yang kreatornya. Langsung kreatornya, dan itu
tiap iklan Tolong dong. beda-beda bayarannya dia. Beda-beda. Tiap Kayaknya lebih mahal yang anu ya, masuk begitu ya. yang langsung kita iklan ke Ewing itu dia. Amin, tolong kontaknya bisa kan? Siapa juga nonton channel ini? Nah, Nonton dong. Teman-teman kelas kita dong. Ini sudah saya bagi di grup-grup kelas, sudah ada nonton. Nonton Anda. Nonton kejam ya. Teman kok Ini begitu? ada. Iya. Masa saya di sini, Bro? teman kok begitu sih? Anjir. Harus nonton, support. Harus nonton dong. Ini Kanto. Nah, apa lagi? Tadi saya dong. Apa lagi kira-kira? Apa ya? Kan tadi kita udah bahas tentang bagaimana itu pendapat anime, bagaimana sebelum anu masa depan anime harapan saya. Belum juga. Iya, Nah, harapan Anda bagaimana? harapan saya tentang anime sih mungkin lebih ke arah mungkin lebih perbanyak manga-manga yang sebenarnya ceritanya bagus. Ah iya, betul, Yang betul. itu loh, maksudnya Betul. kenapa manga yang mohon maaf nih menurut gua atau mungkin konsepnya itu sampah menurut gua kok diangkat gitu loh. Apakah mungkin apa? Contoh. Apa? Contoh. Ya, manga yang Yang jelek menurut saya diangkat apa ya kayak Goblin Slayer. Wih, jangan dong. Ini mau bunuh ini. Enggak dong, tidak. Intinya saya baca manga, banyak manga. Karena bisa dibilang kalau saya bosan nonton anime baca manga ya, Pak ya. Kita Iya, saya untuk sekarang lebih prefer ke ini lebih per manga. Saya sih masih selang-seling. Terkadang kalau saya bosan dengan anime, tiba-tiba saya baca manga gitu. Nah, begini, banyak manga dan gue udah beberapa kali rekomendasi di konten ini. Ada beberapa manga yang menurut gue bagus banget, Pak. Ceritanya dari segi cerita, mohon maaf, ada fan service-nya tapi ceritanya ada. Maksudnya five anime lama, rasanya feel anime lama kayak ada di sini gitu. Betul. Kayak ceritanya kayak contoh lah kayak apa itu kayak Overlord, Adit Overlord. Ya. Oh, kan Overlord itu kan Brook ya tokoh utamanya ya. bukan buruk. Kok buruk sih? Brook. Buruk siapa? Ada enggak? Beruk itu hewan Indonesia dong. One Piece. Itu yang tulang semua anunya. Oh iya. Nah, itu. Oh, Bukan Bapak. itu, kan ya? Saya kan enggak nonton One Piece, Pak. Siapa yang bisa nonton 900 episode? Saya dong. Nande. Woi. Jadi 100. Itu orang-orang itu saya enggak percaya. Kecuali dia skip. Saya percaya tuh, Pak tuh. Lebih keren misalnya dia beneran keren. Bukan maksudnya gini loh, maksudnya kayak Overlord. Ada itu Overlord kan, ada manga yang itu tokoh utama juga tengkorak, tapi jobnya beda, Pak. Kan tokoh sang Overlord itu kan jobnya match. Ini jobnya warrior. Wah, unik kan ceritanya di Overlord itu kan si Ainz ini bukan mau banget jadi yang apa namanya? Mau banget punya job apa gitu, job warrior. Tapi dia enggak bisa, Pak. Nah, inilah di manga ini diwujudkan, Pak, dan feel-nya itu kayak menarik, Pak. Banyak gabungan anime kayak darahnya ada. Dan itu, Pak, tolonglah perbanyak manga-manga yang menurut kita itu menurut saya ya harusnya ada zaman sekarang gitu loh. Karena ya harus ada. Ya saya enggak tahu bagaimana cara mengucapkannya, tapi tolonglah manga-manga yang lebih baik ceritanya gitu loh. Kayaknya ada informasi tentang tahu manga Spy X Family. Aduh, ya mau jadi mau anime ya? Ya, jadi oh, iya. saya tunggu itu, Pak. Kenapa? Saya Bagus tunggu. ya? Bagus itu, Pak. Karena saya belum baca, Pak. Romance. Dia romance komedi. Daerah. Dia satu keluarga. Daerah. Enggak. Dia Jelek dong. sama mana sih Andi? Saya kan netizen. Nah, lanjut. Bagaimana Pak itu Spyan? Saya belum baca full, tapi dia keren dari sisi komedinya. Dia Dapat dia vibe anime lama memang. Dia manga vibe anime ya, feel lamanya gitu loh. Dan ya tambahan sedikit ya. Ya, sedikit tambahan dari saya. Kenapa itu webtoon? Mohon maaf ya, isinya kok ganteng semua isinya. Kebanyakan Korea. Bukan kebanyakan Korea, maksudnya kayak mungkin targetnya memang perempuan ya webtoon. Iya, memang. Ada memang webtoon yang kayak pakai makeup banget. Iya, maksudnya kayak mohon maaf ya, bukannya gua nggak suka, tapi laki-laki kok gini apa ya, lipstick ya. Maksudnya kayak kalau orang gue lihat kayak, hah? Mungkin orang Korea di sana kayak, hah? Kalau saya sih kayak, hah? Iya, tergantung bio pembaca ya. Iya, kayak kalau dari saya sih nggak jantan gitu loh, kurang gitu loh. Tapi sekalinya ada untuk laki-laki pasti aksi. Kayak bertarung. Recon Wen Iya, laki-laki maksudnya Lukisem, maksudnya sekalinya ada webtoon yang bagus, laki-lakinya menurut gua bagus, standar di mata saya, aksi. Kenapa nggak kayak ya biasa lah vape ya, romat biasa gitu loh, atau orang gendut ini bisa menikah dengan cewek cantik. Wah, saya sekali ya, harapan saya itu teman kelas kita. Itu.
Kok malah bahas anu sih? Jangan. Jangan.